Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Winda pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 bilangan, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada bab ini kalian akan mempelajari apa aja sih? Yaitu perkalian bilangan bulat beserta sifat-sifat perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat beserta sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Ditulis misal ini ya, contohnya ya, A dikali B, maka maksudnya adalah B ditambah sebanyak A suku. Contoh 7 kali 12, 7 ini sebagai A, 12 ini adalah B, maka 12 ini ditambah sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu maksudnya ya. Bisa dilanjut. Beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat sebagai berikut. A. Hasil kali dua bilangan bertanda sama, keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif, berupa bilangan positif. Jadi maksudnya adalah misal A dan B ini adalah bilangan bulat, maka perkalian dari A kali B adalah A kali B. AB-nya ini positif. Dan negatif A, bilangan bulat negatif dikali negatif B, bilangan bulat negatif juga, maka hasilnya adalah bilangan AB positif. Contoh 7 kali 9 ini adalah bilangan bulat positif dua-duanya ya, maka hasilnya adalah 63. 63 ini adalah bilangan bulat positif. Kemudian negatif 7, negatif 7 ini adalah bilangan bulat negatif dikali negatif 9, maka hasilnya adalah 63. Nah, 63 ini adalah bilangan bulat positif. Maka dapat disimpulkan kalau positif dikali positif, positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif bilangan tersebut. Dan negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian B. Hasil kali dua bilangan bertanda beda, bilangan positif dan bilangan negatif berupa bilangan negatif. Contoh, ini negatif A dikali B, B ini positif, negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif A kali B. Misal contoh lain, A dikali negatif B, sekarang yang negatif adalah B-nya ya, maka hasilnya adalah negatif AB ya. Kalau negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 5 dikali 8, maka hasilnya adalah 5 kali 8, yaitu 40. Karena ini negatif, maka hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 40. Contoh lain, negatif 9 dikali 12, 9 kali 12 diselesaikan dulu karena ini dalam kurung, yaitu 108. Karena ini negatif, maka hasilnya adalah negatif 108. Kemudian negatifnya dibalik, tadi di depan sekarang di belakang, sama saja. 12 dikali negatif 13, negatifnya dikeluarkan, 12 dikali 13 dimasukkan ke dalam tanda kurung, 12 kali 13 156. Karena ini negatif, maka ini jangan lupa dikasih negatif ya, negatif 156.
Jadi dapat disimpulkan kalau bilangan positif dikali negatif adalah hasilnya negatif, atau negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat bersifat tertutup. Contoh, negatif 6 dikali 8 adalah negatif 42. Negatif 6, negatif 8, dan negatif 42 merupakan bilangan bulat. Kemudian negatif 12 dikali negatif 15. Tadi perkalian negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Maka hasilnya adalah 180. Negatif 12, negatif 15, dan 180 ini merupakan bilangan bulat. Kemudian yang B, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Nah ini misal A ini adalah bilangan bulat dikali 0, atau dibalik 0 dikali bilangan bulat, maka hasilnya adalah 0. Contoh, 13 dikali 0 hasilnya adalah 0. Negatif 45 dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi kesimpulannya, berapapun angkanya kalau dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, A dikali 1, A ini bilangan bulat ya, dikali 1 atau dibalik 1 dikali A, itu hasilnya adalah A itu sendiri. Contoh, 14 kali 1 atau dibalik 1 kali 14 hasilnya adalah 14. Negatif 24 dikali 1 atau dibalik hasilnya adalah negatif 24. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat yang D adalah perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau ditukar. Ditukar ini maksudnya ini adalah misalnya A kali BA dan B ini adalah bilangan bulat ya. Jika ini ditukar B dulu kemudian dikali A, maka hasilnya adalah sama saja. Contoh ini Bu Ina punya contoh 4 kali 5. Ini kemudian saya balik menjadi 5 kali 4. 5 kali 4 ini hasilnya adalah sama-sama 20. Jadi kesimpulannya adalah perkalian itu bersifat komutatif. Kemudian yang E, perkalian 3 bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. Misalnya A dikali B di dalam kurung dikali C. Ini kurungnya bisa dipindah menjadi A dikali B kali C. Jadi dipindah sini. Pindah saja, itu hasilnya sama saja. Contoh, 3 dikali 6 di dalam kurung kemudian dikali 5. Ini kurungnya saya pindah ke 6 kali 5. Jadi 6 kali 5 diselesaikan dulu, kemudian dikali 3, hasilnya sama saja 90. Perkalian bilangan bulat bersifat distributif, penyetaraan terhadap penjumlahan dan perkalian penjumlahan dan pengurangan. Distributif, penyetaraan, maksudnya apa? Ini A dikali B tambah C itu sama saja A dikali B. A ini dikali B kemudian dijumlah karena ini penjumlahan A dikali C. Kalau pengurangan bagaimana? Sama saja. Karena ini pengurangan jadi ini pengurangan hasilnya. Jadi A dikali B dikurangi A dikali C. Ya, contohnya bagaimana ini contohnya? Contoh 5 dikali 4 tambah 3. Karena ini ditambah, maka nanti hasilnya juga ditambah ya. Nah, kemudian yang pertama gimana? 5 dikali 4 dulu. 5 dikali 4. Nah, kemudian 5 kali 4 ini berapa? Hasilnya dulu aja 20 ya. Kemudian
kemudian 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Maka 20 tambah 15 hasilnya 35. Maka hasilnya sama saja jika 5 dikali 7. 7 ini 4 kali tambah 3 ya. Kemudian ini diselesaikan dulu, karena di dalam kurung harus diselesaikan dulu. Kemudian dikali 5 hasilnya 35, sama saja. Pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagi kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini 5 anak ini contohnya adalah Arman, Andi, Ciko, Doni, dan Faris. Ini masing-masing mendapat berapa ini? 4 permen ya, yang totalnya adalah 20 permen. Setiap anak mendapatkan 4 permen, jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ini sudah pernah ya di SD ya. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Contoh, ini positif, kalau dibagi positif itu hasilnya adalah positif. 24 dibagi 6 hasilnya 4, positif ya. Jadi dapat disimpulkan 4 positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya juga positif. Kemudian negatif 35 dibagi negatif 7 sama dengan 5. Jadi ini sifatnya negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Untuk mempermudah kalian menghafal, kalau tandanya sama, positif atau negatif, maka hasilnya adalah positif. Beda lagi kalau bilangannya itu beda. Contoh, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Contoh, ini 50 dibagi negatif 5, ini beda ya, positif dibagi negatif. Kalau ini beda, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 50 bagi 5 hasilnya adalah negatif 10. Kemudian negatif 75 dibagi 15. Cara pengerjaannya, 75 dibagi 15 dimasukkan ke dalam kurung, negatifnya dikeluarkan, ditaruh di luar kurung. Maka 75 dibagi 15 adalah 5. Karena ini negatif, maka negatif 5. Untuk A dan B dan C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C. Maka A sama dengan B kali C, dengan B tidak sama dengan 0. Untuk A bilangan bulat, A tidak sama dengan 0, berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Contoh, berapapun kalau dibagi 0, maka hasilnya adalah 0. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Contoh, 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Negatif 11 dibagi 0 tidak terdefinisi. Kemudian lanjut. Contoh soal, tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. Negatif 8 dikali negatif 12 dikali 25. Nah, ini kalau diselesaikan yang depan dulu, yang depan dulu ya, lebih baik diselesaikan yang depan dulu. Nah, ini negatif 8 dikali 12 dimasukkan ke kurung, ini maksudnya nanti diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian dikali negatif 25. Negatif 8 dikali negatif 12, ini hasilnya adalah 96. Tadi ingat ya, negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Kemudian dikali lagi negatif 25. 96 dikali negatif 25. Lah ini tadi masih ingat sifatnya, kalau positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif
2400. Contoh soal lagi. Tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan berikut. 75 dikali 28 dibagi negatif 60. Nah, kalau kayak gini yang mana dulu yang diselesaikan? Yang depan dulu diselesaikan terlebih dahulu. Jadi 75 dikali 28 dulu. Nah ini, karena yang depan dulu diselesaikan, maka yang depan saya kasih tanda kurung untuk mempermudah kalau ini diselesaikan dulu. Sebagai hitungan lah, 75 dikali 28 di dalam kurung dibagi negatif 60. Nah ini diselesaikan dulu. Hasilnya adalah 2100 dibagi negatif 60 sama dengan negatif 35. Sekian, terima kasih pembahasan bilangan bulat hari ini. Dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.